Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Imamat pasalnya yang ke-6, ayat 8-13. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang kurban bakaran. Kurban bakaran itu haruslah tetap di atas perapian, di atas mezbah, semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah harus dijaga tetap menyala di atasnya. Imam harus mengenakan pakaian linen dan mengenakan celana linen untuk menutup auratnya. Ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah kurban bakaran habis dimakan api, dan menaruhnya di samping mezbah. Kemudian ia harus menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api di atas mezbah harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Setiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala, jangan sampai padam." Setiap pekerjaan atau peran tentu memiliki tanggung jawab masing-masing di dalam sebuah rangkaian sistem. Hal ini berlaku entah di dalam sebuah keluarga, lingkungan pekerjaan, pendidikan, keagamaan, hingga lingkup sosial yang lebih luas. Oleh sebab itu, setiap orang dengan peran atau pekerjaannya masing-masing sangat perlu memerhatikan andil dan dampak yang dapat dia hasilkan melalui pemenuhan atau kelalaiannya terhadap tanggung jawabnya tersebut, yang tidak hanya berdampak pada diri sendiri, melainkan juga kepada orang lain. Menjalani peran untuk memenuhi tanggung jawab juga menjadi bagian dari pengajaran Tuhan bagi bangsa Israel kuno. Secara spesifik, Tuhan memerintahkan Musa agar mengingatkan para imam, yakni anak-anak Harun, untuk menjalankan perannya dalam peribadahan atau praktik keagamaan. Pemenuhan tanggung jawab ini sangat berdampak untuk memfasilitasi umat Israel mewujudkan kedisiplinan kehidupan beriman mereka kepada Tuhan. Itulah mengapa Tuhan memberikan rincian tanggung jawab yang perlu mereka jaga terkait peran mereka sebagai imam. Melalui perintah dari Tuhan ini juga muncul pesan bahwa memiliki peran yang penting dan dihormati seperti peran imam di tengah kehidupan bangsa Israel kuno tidaklah menempatkan mereka sebagai kelompok eksklusif yang dapat sewenang-wenang di tengah sistem sosial keagamaan yang ada pada masa itu. Justru perintah Tuhan telah memberikan penegasan tentang perlunya bertanggung jawab atas dampak dari setiap peran yang mereka miliki, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, melainkan juga bagi orang lain. Sahabat Alkitab, permenungan firman Tuhan pada hari ini juga mengantarkan kita pada sebuah pesan bahwa menjalani peran dalam kehidupan keseharian, entah itu di tengah keluarga, gereja, sekolah, lingkungan kerja maupun masyarakat, adalah penting untuk kehidupan bersama. Artinya, kita tidak dapat secara asal menjalani peran tanpa adanya kesadaran serta pemaknaan yang holistik terkait dampak yang dapat kita hasilkan di tengah lingkungan luas. Lantas, bagaimana dengan pemenuhan peran Anda saat ini? Marilah kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kami juga berterima kasih untuk penyadaran tentang pentingnya menjalankan serta memenuhi peran dan tanggung jawab kami masing-masing. Karena sesungguhnya Tuhan sedang mengutus kami untuk menjadi saluran berkat, membawa dampak yang baik di tengah lingkungan di mana Tuhan menempatkan kami. Tolong kami Tuhan untuk dapat memaknai setiap peran dan tanggung jawab kami secara penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.